Cara memulai usaha kanvas atau freelance dari nol sampai menghasilkan profit atau keuntungan ratusan bahkan jutaan ribu rupiah. Oke teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian? Saya doakan kalian selalu dalam keadaan yang sehat, berkecukupan, dan selalu dalam keadaan yang bahagia. Nah, di video kali ini saya akan share cara memulai usaha freelance atau kanvas dari nol. Jadi supaya kalian benar-benar paham, karena banyak juga subscriber baru yang request untuk dibuatkan video cara memulai usaha kanvas dari nol sampai bisa menghasilkan profit ratusan hingga jutaan rupiah. Oke, nggak usah bertele-tele ya teman-teman. Yang pertama, bagaimana cara memulai usaha freelance. Tapi sebelumnya, yang belum tahu, saya kasih tahu definisi singkatnya ya. Freelance atau kanvas atau ngampas itu definisinya adalah seseorang yang membeli sebuah produk, entah itu membelinya di grosir maupun membeli langsung dari distributor tangan pertama, lalu dijual lagi ke toko-toko, ke warung-warung, ataupun dijual secara direct selling atau penjualan langsung ke konsumen. Bisa juga diartikan seseorang yang membuat produk sendiri, entah itu aneka kerupuk, aneka olahan hasil bumi, ataupun sandal jepit misalnya, terus dijual lagi ke toko-toko. Seperti itu definisi dari freelance atau sales canvas. Dan seorang sales canvas atau freelance itu tidak terikat dengan perusahaan manapun. Jadi yang menentukan skema kinerjanya ya kita sendiri. Nah, terus cara memulainya gimana Mas? Yang pertama, menentukan produk. Nah, semua produk itu bisa dijual secara kanvas atau freelance ya. Nah, tapi begini, ada dua produk, yaitu fast moving sama slow moving. Kalian tinggal pilih produk mana yang ingin kalian jual. Sebagai seorang yang belum pernah terjun dalam dunia freelance, saya sangat menyarankan kalian untuk memulai membawa produk-produk yang fast moving, yaitu produk sembako dan produk rokok. Karena itu produk yang mudah diterima di pasaran, seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian bermain produk fast moving, kalian harus siap dengan resiko. Yang pertama adalah banyaknya persaingan. Apabila sebuah produk di pasar ramai, pasti persaingannya juga sangat ketat dan untungnya kecil dan rawan terjadi perang harga. Tapi keuntungannya ya teman-teman, itu repeat ordernya atau pengambilan ulang toko sama kita itu lebih cepat. Untuk produk sembako standarnya ya 1 minggu bisa 2 kali. Ya pahit-pahitnya seminggu sekali pasti ada repeat order lah, seperti itu. Nah, jadi semua produk bisa di kanvas. Tidak ada produk yang tidak laku dijual. Yang terjadi adalah kita menjual produk tersebut di market yang tidak tepat. Saya kasih contoh sederhananya. Kalian pernah melihat Oreo Supreme. Oreo yang dilabeli dengan tulisan Supreme itu harganya 500.000. Saya pernah membeli Oreo Supreme itu karena rasa penasaran saya. Dan menurut saya itu salah satu strategi marketing yang bagus teman-teman. Karena memanfaatkan rasa penasaran orang. Ini kok bisa wafer Oreo harganya 500.000, rasanya itu kayak apa? Rasanya biasa, sama seperti Oreo pada umumnya. Hanya saja dia dikemas dengan tulisan Supreme. Seperti itu. Produk seperti itu aja laku teman-teman. Jadi kesimpulannya semua produk itu pasti ada marketnya. Jadi istilahnya ono wong dodolan, ono wong tuku. Ada orang jual pasti ada orang beli. Jadi jangan takut kalau misalnya kalian mau memulai usaha kanvas atau freelance, kalian takut nanti produk saya nggak laku, nggak usah punya pikiran seperti itu. Yang pertama. Terus yang kedua adalah mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang usaha kita. Nah, saya sudah buatkan video teman-teman, kalian bisa cek di deskripsi video, itu peralatan wajib seorang sales. Kalian bisa tonton ya teman-teman. Nah, setelah kalian udah mendapatkan produk, sudah mempersiapkan sarana dan prasarananya seperti kerombong, nota, dan lain sebagainya. Terus langkah yang ketiga adalah menentukan harga jual. Nah, sebelum kita ini ya teman-teman, bagaimana sih cara menentukan harga jualnya Mas di toko-toko supaya nggak ketinggian dan supaya nggak terlalu murah. Kalian juga bisa cek video di bawah sini ya, itu ada video cara menentukan harga jual. Terus lanjut yang keempat, kita mencari grosir ataupun distributor tangan pertama. Jadi setelah kita tahu saya mau nganvas produk minyak goreng, langkah berikutnya kalian harus mencari distributornya. Tapi bagi kalian yang masih pemula, saya sangat menyarankan kalian membeli aja di grosir. Karena gini, keuntungan seorang sales freelance atau kanvas itu adalah dari selisih harga grosir dan harga retail. Ya, semua produk itu ada selisih harganya, semua produk di seluruh Indonesia. Seperti itu hukumnya teman-teman. Jadi kalian bisa membeli dulu di grosir, terus kalian coba kelilingin. Harga jualnya gimana? Sesuaikan dengan harga retail.
harga sales motoris resmi distributor. Seperti itu. Nah, untuk yang ini saya juga sudah buat videonya, kalian tinggal tonton di playlist video ya teman-teman, supaya nontonnya itu bisa lebih berurutan seperti itu. Dan saya juga sudah menaruh link di video ini, link playlist video yang bisa kalian tonton supaya lebih lebih paham. Jadi nontonnya berurutan seperti itu. Terus berikutnya setelah kalian mendapatkan grosir, nah nanti kalau misalnya kalian sudah jalan, sudah mempunyai banyak pelanggan, udah punya banyak konsumen loyal, barulah kalian berpikir bagaimana caranya mendapatkan atau membeli produk langsung dari supplier pertama atau distributor. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Tapi sekali lagi saya ingatkan, apabila kalian membeli produk dari distributor akan ada yang namanya MOQ atau minimal order quantity. Jadi nggak bisa beli sedikit kalau belinya di distributor, harus beli banyak. Seperti itu teman-teman. Nah, permasalahannya semua orang itu bisa membeli, tapi tidak semua orang itu bisa menjual. Maka dari itu saya sangat menyarankan mulailah dulu dari skala kecil, seperti itu. Nah, itu adalah beberapa langkah awal memulai usaha sales canvas atau freelance. Sebenarnya kalau misalnya dijelaskan lebih detail lagi, itu sangat panjang. Tapi di sini saya menarik kesimpulannya ya teman-teman. Nah, dan kalian juga harus menonton video-video saya yang lainnya juga yang sudah saya sediakan di playlist video. Dari misalnya kendala-kendala, saya sering juga membuat Q&A, quiz and answer. Misalnya, mas saya itu malu kalau ketemu orang, gimana caranya saya bisa menjadi sales, saya juga sudah buatkan videonya. Terus misalnya, mas gimana ya istilahnya caranya kita itu bisa mendapatkan omset yang lebih, tapi kita tetap hemat waktu, kita hemat pengeluaran, kita hemat operasional. Saya juga sudah membuatkan videonya untuk kalian guys, seperti itu. Oke, mungkin videonya sampai di sini terlebih dahulu. Kalau misalnya ada salah kata, mohon maaf. Yang punya sosial media, saya minta tolong lah ya teman-teman untuk follow Instagram saya bangkit_real ya. Cek linknya di deskripsi video ini juga. Dan yang belum subscribe, silakan kalau misalnya ingin menonton video saya selanjutnya, dibantu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.